Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam topik hari ini, yaitu berjiwa musafir. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, Saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Pembahasan kali ini tentang berjiwa musafir. Hal ini dapat kita pelajari dari kehidupan Abraham. Mengapa Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim menuju tempat yang Allah janjikan kepadanya? Bukankah ia bisa tetap hidup taat kepada Allah sekalipun ia tetap tinggal di Ur Kasdim? Sebenarnya Allah menghendaki pola pikir dan gaya hidup Abraham berubah secara total. Kalau Abraham masih di Ur Kasdim, Abraham masih terbelenggu dengan gaya hidup orang Ur Kasdim. Padahal Allah merencanakan untuk membangun suatu bangsa dengan pola pikir yang berbeda tentunya. Itulah sebabnya Abraham harus keluar dari negerinya dan meninggalkan sanak saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kepada Abraham gaya hidup seorang musafir di dunia ini. Dan dalam proses perjalanan Abraham untuk mendapatkan negeri yang dijanjikan Allah kepadanya dan juga memberkati kehidupannya dan keturunannya, tentu Abraham melewati tahap demi tahap proses kehidupan di sana. Ia mengalami banyak hal. Janji Tuhan digenapi atas hidupnya. Ia diberkati sebegitu luar biasa. Ia menjadi orang yang kaya. Bahkan Ishak, anaknya juga mendapatkan warisan, dan termasuk juga Ishak orang yang kaya pada zaman itu. Namun Abraham tidak menjadikan itu sebagai dasar atau hal untuk dia memiliki jiwa yang bergantung atau fokusnya kepada kenyamanan atau kepada kehidupan yang sementara tersebut. Kehidupan Abraham ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana jiwa musafirnya dalam menjalankan atau dalam menjalaninya. Abraham bergantung atau beriman kepada Allah sebagai jiwa musafir atau sebagai seorang yang berjiwa musafir. Demikian juga anak-anak Abraham dalam iman seharusnya memiliki jiwa musafir seperti Abraham. Meskipun dalam menjalani atau memiliki jiwa musafir ini, tentunya kita juga harus menggali semua potensi dalam diri kita untuk mengisi keberadaan kita di dunia ini. Karena itu kekristenan harus dipahami sebagai perjalanan hidup sebagai musafir di bumi ini, sekaligus mengajarkan kita untuk wujud ucapan syukur kita sebagai seorang yang musafir di bumi ini dengan menggali semua potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita di bumi ini. Namun harus diingat juga bahwa kita dipanggil untuk mewarisi Kanaan abadi atau kehidupan kekekalan nantinya, yaitu negeri yang dijanjikan oleh Allah. Nah, untuk meraih warisan tersebut, orang percaya kita harus belajar melepaskan diri dari segala ikatan belenggu keindahan dunia dengan segala keinginan daging di dalamnya, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 pasal 2 ayat
yang ke-16. Semua ini bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari kuasa si jahat dan juga karena diri kita sendiri. Nah, untuk menanggalkan semua beban ini membuat kita berjiwa musafir. Bahkan semakin menyadari bahwa kita musafir, maka kita akan lebih mudah melepaskan ikatan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bahkan dunia dengan segala keindahannya memang diciptakan Allah untuk manusia. Manusia harus dapat menikmati apa yang Allah ciptakan, tetapi tidak boleh diperbudak olehnya. Manusia boleh menggali semua potensi dalam dirinya, tetapi tidak boleh diperbudak dengan hal itu. Untuk itu kita harus berani menyangkal diri, menolak semua pola pikir manusia pada umumnya, dan mengenakan filosofi kehidupan anak-anak Allah seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kehidupan sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita tidak meninggalkan pola pikir atau filosofi tersebut dan tidak menanggalkan keinginan untuk menikmati dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya, maka seseorang tidak akan pernah menjadi atau memiliki jiwa seorang musafir di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ciri dari jiwa musafir adalah merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Ini hal yang sebenarnya sangat sulit, terutama bagi mereka yang bisa meraih banyak hal, bahkan memiliki peluang untuk mencapai bukan saja kondisi di mana apa yang diraih dan dimiliki dapat memenuhi kebutuhan dan dinikmati, tetapi juga itu menyangkut harga diri. Itu tidak pernah mudah kalau kita tidak memiliki jiwa musafir. Seorang yang berjiwa musafir akan sadar bahwa ada saja cara Tuhan memelihara yang membuat kita kagum. Sebab itu, percayalah kepada Allah yang adalah pribadi. Dia pribadi yang dapat dipercayai. Kiranya kita menjadi atau berjiwa musafir di bumi ini. Rumah kita bukanlah di bumi. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh memiliki rumah, tidak boleh memiliki harta benda dengan kekayaan dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus kita di situ, maka tentunya kita tidak layak memiliki jiwa seorang musafir. Tetapi sebaliknya, semua yang kita dapatkan, kita raih, semua eksistensi hidup kita, potensi dalam hidup kita, kita kembalikan kepada Allah, bahwa itu adalah sementara saja. Maka kita dilayakkan menjadi seorang yang berjiwa musafir, karena fokus kita bukanlah di situ, tapi prioritas dalam hidup kita menyadari bahwa durasi waktu yang Tuhan beri hanyalah sementara. Maka fokus kita adalah bukanlah dunia dengan segala keinginannya, tapi fokus kita adalah mempersiapkan diri kepada kehidupan kekekalan. Karena itu, berjiwalah musafir di bumi ini. Kapan saja Ia memanggil